Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Aku senang sekali menjumpai kalian dimanapun berada. Aku bernama Stella Wijaya. Dalam podcastku Bermenung Lagi akan membawakan judul renungan Misa Penyembuhan. Selamat mendengarkan. Sebagaimana yang kita tahu, pada gereja Katolik menyediakan berbagai macam cara yang baik sekali untuk kesembuhan juga, walaupun sebenarnya tidak terlalu mengutamakan hal ini dalam setiap kegiatannya. Tetapi aku sangat menyukai cara-cara sakramen dari gereja Katolik. Kalau misalnya orang yang ada sakit penyakit, misalnya seperti aku juga tidak lepas dari namanya sakit penyakit ya. Aku tidak langsung memilih sarana sakramen perminyakan, walaupun sebenarnya jangan ada yang tahu gimana ya. Walaupun aku masih muda, aku pernah berniat loh untuk sakramen perminyakan. Karena aku ngerasa pengen disembuhin gitu. Dan aku sebenarnya kepikiran belum berapa lama ada teman yang memberikan kepadaku link misa penyembuhan. Seingat aku namanya Berta, teman kelas aku di kuliah KPKS. Misa penyembuhan untuk orang sakit. Tapi ditulisnya misa untuk orang sakit ya. Itu tapi termasuk misa penyembuhan juga. Dipimpin oleh Romo Handoko, CM dan FAM, Rabu 13 Mei 2020 Vox Angelica Mary. Nah itu kan udah berlalu, tetapi kalau misalnya link di YouTube diklik ya, itu bisa ada siaran ulangnya, maksudnya tetap aja bisa diikuti secara penuh dari awal sampai akhir, walaupun tanggalnya sudah berlalu. Kita bisa klik di https://u2.be/80graph pakai F ya. PBQ itu huruf besar, A-nya huruf kecil, lalu E huruf besar. Nah itu bisa dicari di Google Search. Aku sangat amat terberkati sekali dari misa penyembuhan tersebut. Romo juga pernah berkata, Romo Handoko ya, pernah berkata, jangan kamu berbuat dosa lagi supaya jangan ada hal yang lebih buruk terjadi atasmu. Nah ini bagus banget ya, menurut aku nih termasuk misa penyembuhan yang paling berkesan buat aku. Ketika itu juga Romonya bilang kita bisa taruh di meja doa kita untuk misa itu. Selama misa kan ada lilin salib, ada air minum, jadinya nanti air minumnya diberkatin melalui misa online juga bisa loh. Jangan dikira misalnya penyembuhan Tuhan itu hanya lewat kitanya hadir di gereja gitu ya. Secara dari visual ataupun media-media yang udah canggih sekarang, Tuhan juga menjamah kita dari hal-hal tersebut. Lalu misa yang pertama kali aku suka dari misa penyembuhan Legio Maria itu, aku pernah tahu misa penyembuhan pertama kali yang dari kegiatan Legio Maria. Ketika itu ada seorang ibu yang menghampiri aku, bilang pesan Tuhan Yesusnya begini. Nama ibu itu tidak disebutkan. Ibu pendoa dan keren sekali. Jadi segala hal yang mau aku tanyakan yang berputar-putar aku tidak tahu jawabannya, Tuhan Yesus menjawabnya lewat perantaran ibu itu. Tiba-tiba ibu itu datang ke aku. Emang sebelumnya ibu itu udah ada petunjuk supaya menyapa aku gitu. Terus yang berikutnya misa penyembuhan dari komunitas Tritunggal Maha Kudus KTM yang pernah hadir di gereja Santo Paskalis Cempaka Putih. Ini tidak hanya di gereja tersebut ya, banyak di gereja di Jakarta juga. Jadinya aku sangat amat terberkati sekali dan merasa energi penyembuhan dari Tuhan yang begitu besar melingkupi gereja itu dan sekitarnya, sampai perlindungan segala energi Tuhan Yesus yang maha hadir, maha penyembuh ya. Keren banget itu. Dan aku juga pernah ketemu Pak Arif yang teman KPKS kuliah aku juga sedang melayani di sana misa penyembuhan dengan menemani tubuh Tuhan Yesus yang diletakkan di monstrans tersebut dalam acara adorasi setelah misa penyembuhan itu. Lalu aku juga pernah misa penyembuhan di Lembah Karmel. Maksudnya tidak secara khusus misa penyembuhan ya, tetapi
misa, adorasi gitu ya. Tapi itu bukan gereja maksudnya, kapelnya mempunyai energi yang besar sekali dari berkat secara Tuhan hadir langsung di sana, dan aku banyak belajar dan terharu sekali terhubung dengan Tuhan Yesusnya secara langsung. Terima kasih Era, teman kuliahku KPKS juga, angkatan 28. Lalu aku pun teringat bahwa gereja Katolik banyak sekali menyediakan sarana untuk kesembuhan. Di antaranya novena Santo Mikael juga yang secara online itu diadakan ya dari parokinya Keranji itu ya kalau nggak salah. Nah, itu selama 9 hari berturut-turut bisa minta wujud kesembuhan atau wujud-wujud yang lainnya berhubungan dengan job desk-nya Santo Mikael. Lalu aku juga teringat bahwa aku pernah baca di buku judulnya Santo Mikael Malaikat Agung, penerbitnya Fidei. Pengarangnya Alois Dolu. Nah, itu dijelaskan di halaman-halaman yang udah mau terakhir bahwa kalau misalnya kita tidak bisa siarah langsung ke tempat siarahnya di mana kalau misalnya kita berdevosi kepada Santo Mikael, bisa aja di tempat-tempat terdekat kita, misalnya kalau yang dari aku meditasi firman sendiri bisa di taman doa gitu. Selama 9 hari berturut-turut kita berdoa Rosario Santo Mikael. Kalau misalnya sendiri juga bisa, kalau ada orang yang benar-benar mengasihi kita secara tulus dan juga agape dan tanpa pamrih, misalnya keluarga kita atau teman kita, berdoa untuk wujud kesembuhan, kita berdua, bertiga atau kelompok juga bisa. Di tempat yang sama, pada waktu yang sama jamnya, berturut-turut ya, jangan sampai batal tuh kalau bisa. Dan aku pernah tahu lagi dari seorang teman aku dari KPKS juga yang tidak mau disebut namanya, bahwa berdoa Rosario Malaikat Mikael itu kan pertama dibuka dengan tanda salib, lalu doa pembuka, Santo Mikael doakanlah kami Bapa kami, Santo Gabriel doakanlah kami Bapa kami, Santo Rafael doakanlah kami Bapa kami, Malaikat Pelindung doakanlah kami Bapa kami. Lalu dijelaskan kepada Tuhan wujud doa kita terhadap kebaikan kita atau kebaikan sama atau wujud yang lingkup yang luas atau apa gitu, sebelum, bukan peristiwa ya ini dibilangnya, sebelum yang nomor 1 dengan perantara satu Mikael dan paduan suara surgawi serafim gitu, bla bla Bapa kami 1 kali, Salam Maria 3 kali. Sebelumnya diucapkan wujudnya, tapi wujudnya kalau bisa jangan terlalu banyak, misalnya untuk kesembuhan dulu biar diprosesnya lebih baik. Jangan istilahnya, kalau aku ini tambahan dari aku sendiri ya, Tuhan Yesus Kristus juga bekerja lewat perantaraan persekutuan para kudus, termasuk kinerja kawan sekerja Allah Santo Mikael. Jadi aku juga terus-menerus berdevosi kepada Santo Mikael. Aku juga teringat Santo Mikael pernah menampakkan diri di Gunung Gargano di Italia. Santo Padre Pio juga memiliki devosi yang besar kepada Santo Mikael di tempat itu, yaitu di Gunung Gargano Italia tersebut. Aku juga kan aku kaum awam biasa, Stella kaum awam biasa yang sering amat berdoa dan berdevosi. Sebenarnya keinginan untuk pergi ke tempat-tempat ziarah itu banyak, tapi istilahnya aku kan terlibat peperangan rohani. Kalau lintas wilayah di luar kota aja aku udah ngapa-ngapain gimana. Jadi aku sekarang ini juga lagi masa pandemi gimana ya. Sebenarnya tempat ziarah dan sebagainya itu kan baik sekali sebagai sarana ya. Tetapi kata dosenku Romo Hardi, jantan PR, kita tidak harus tergantung kepada satu tempat ziarah, lordes dan sebagainya. Kalau misalnya aku pergi ke sana baru disembuhkan. Kalau misalnya aku berdoa mulai pendoa si A, si B, siapa, baru disembuhkan. Jadi tidak tergantung dari orang dan juga dari tempat, bahwa kesembuhan itu bisa diberikan Tuhan kepada siapa aja gitu ya. Kira-kira aku belajar tentang tema doa penyembuhan. Tema ke-10 tuh ajarannya Romo Hardi itu keren banget. Buku apa namanya, bukan
bahan-bahan yang hasil printannya itu materi-materinya bagus sekali dan aku sangat amat terinspirasi. Banyak untuk menulis, untuk membuat renungan, untuk audio segala dari pengajaran beliau. Makasih banyak Romo Hardi, kepala sekolah yang sebelumnya ya. Terus aku juga menarik kesimpulan bahwa Romo atau seorang imam itu juga mempunyai karunia kesembuhan. Sebenarnya kalau misalnya aku ngobrol aja dengan Romo Uut, Romo Carolus Putranto yang dipanggil Romo Uut, itu beliau banyak energi pembebasan, penyembuhan. Jadi kalau dengan ngobrol-ngobrol aja seperti aku disembuhkan. Aku juga baru tahu banyak tentang pengalaman rohani sehari-hari, tentang ilmu konseling. Wah, beliau tinggi banget ilmunya. Dan pengajar-pengajar di kuliahku juga bagus-bagus semua, ilmunya keren banget deh, orang-orang intelek gitu istilahnya. Dan pengalaman jam terbangnya juga banyak, seperti Pak Seto juga tuh. Walaupun ada Romo, ada juga kaum awam seperti Pak Seto Marsono juga yang mengajar dan udah terbiasa menjadi penulis, banyak menerbitkan buku-buku dari sumber yang terpercaya gitu. Nah, kembali lagi ke topik. Kalau misalnya ada orang yang merasakan sakit seperti aku, sakit penyakit apa gimana, dulu aku banyak bernasar untuk kesembuhan aku. Aku berdoa supaya disembuhkan, tapi Tuhan Yesus gak sembuh-sembuhkan aku juga. Pasti ada maksud tertentu mengapa Tuhan tidak menyembuhkan aku atau belum menyembuhkan aku. Aku pun bernasar banyak, aku mau ini, mau itu, untuk berbuat baik ini itu. Dan juga masih mau melakukan hal-hal baik lagi demi kemuliaan nama Tuhan gitu. Nah, demikianlah renungan aku, semoga berkenan di hati kita. Salam sehat, penuh semangat terus, yang penting maju terus dalam Tuhan dan jangan pernah menyerah terhadap kehidupan kita, karena umur itu sebenarnya sudah ditentukan oleh Tuhan, dan dari niat kemauan kita sendiri untuk sembuh pasti ada jalan. Gimana pun juga manusia, dokter, vonis apa berkata, tetapi jika Tuhan memberikan kita rahmat kesehatan, ada aja jalan, pasti kita bisa sembuh. Amin. Aku juga menemukan buku yang bagus sekali, terbitan Canisius, terbitan Canisius, karangan FX Suherman PR. Judulnya Novena untuk Orang Sakit, yang bukunya itu warna coklat, ada gambar Tuhan Yesusnya. Nah, ini aku waktu itu beli di toko buku Gereja Katedral. Nah, itu bisa dipesan sih kalau misalnya ada agen-agennya, misalnya di toko buku terdekat udah nggak ada, kita bisa hubungi kontak person dealer-dealernya itu. Ya, ini yang aku tahu dari bukunya ini ya, ada orang yang sakit yang berdoa juga, dan ada satu pendamping, yaitu orang terdekat kita misalnya, yang mendukung kesembuhannya kita. Jadi didoakan secara bersamaan berdua gitu. Jadi orang yang menderita sakit seperti aku ya, mau sembuh, aku didoakan oleh misalnya suami aku dulu berdua. Ini mujarab sekali loh, asli. Selama 9 hari berturut-turut pada jam yang sama, kalau aku setiap hari gitu doanya. Dan pada terakhirnya apa gitu, seperti kalau doa novena itu begitu didengar oleh Tuhan ya, karena kaya akan makna dan nilai-nilai sejarah. Itu religius tinggi sekali tuh, nilai-nilai dari kebenaran Gereja Katolik melalui novena juga. Ya, amin.